Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Sayani dari kelompok 3 dengan nomor BP 20160047. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang kereaktifan sifat-sifat kimia dan fisika senyawa organik yang bertemakan tentang titik leleh dan gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya elektromagnetik yang terjadi antara molekul-molekul atau antara bagian yang terpisah jauh dari suatu makromolekul. Gaya tersebut dapat berupa kohesi antara molekul serupa seperti contohnya pada tegangan permukaan atau adhesi antara molekul tak serupa, contohnya pada kapilaritas. Gaya antar molekul ini memiliki sifat tarik-menarik dan juga tolak-menolak antar molekul. Ketika dua molekulnya berdekatan, gaya tolak antara muatan yang sama akan timbul dan semakin tinggi energi tolaknya. Oleh karena itu, akan dibutuhkannya energi yang lebih tinggi pula untuk mengempatkan suatu molekul. Penelitian gaya antar molekul bermula dari pengamatan makroskopik yang menunjukkan adanya aksi gaya-gaya pada tingkat molekul atau mikroskopik. Pengamatan ini meliputi sikap termodinamik gas non-ideal yang dicerminkan oleh koefisien virial, tekanan uap, viskositas, tegangan permukaan, dan data absorpsi. Saya Livia Nurfala dengan nomor BP 20160046. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik didih. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan luar yang bekerja pada permukaan zat cair. Titik didih dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada titik didih senyawa ionik, yaitu titik didihnya tinggi, masing-masing ion terikat kuat oleh ion lain yang muatannya berlawanan. Dibutuhkan energi yang besar untuk memutuskan ikatan antar ion tersebut. Yang kedua ada titik didih senyawa non-ionik, yaitu titik didihnya jauh lebih rendah dari senyawa ionik, yang mana terikat oleh interaksi dipol-dipol dan gaya van der Waals yang lebih lemah dari gaya antar ion. Dibutuhkan energi yang relatif lebih rendah daripada senyawa ionik untuk memutuskan ikatan yang ada di dalam senyawa non-ionik. Yang terakhir ada titik didih molekul zat cair dengan ikatan hidrogen, yaitu relatif lebih rendah daripada senyawa dengan ikatan bukan hidrogen. Contoh, titik didih HF yang 100 derajat Celcius lebih tinggi daripada titik didih HCl cair. Selanjutnya ada kelarutan. Untuk melarutkan suatu zat terlarut diperlukan sejumlah energi yang mengalahkan gaya antar ion atau gaya antar molekul. Senyawa polar akan larut dalam senyawa polar dan juga sebaliknya. Dalam senyawa alkohol, semakin banyak atom C, maka makin dekat dengan hidrokarbon, sedangkan semakin sedikit akan lebih dekat dengan sifat air. Saya Direl Manisra BP 20160045 ingin menjelaskan tentang spektroskopi senyawa organik. Konsep dasar spektroskopi adalah: pertama, spektroskopi adalah studi mengenai interaksi cahaya dengan atom dan molekul. Kedua, radiasi cahaya atau elektromagnet dapat dianggap menyerupai gelombang. Ketiga, cahaya dapat bersifat ganda, bersifat sebagai gelombang dan partikel. Dalam satu siklus, panjang gelombang yaitu jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu siklus, dengan satuan panjang per siklus. Amplitude gelombang yaitu perpindahan maksimum dari poros horizontal, satuannya satuan panjang. Periode, waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus sempurna, satuan detik per siklus. Frekuensi osilasi, jumlah siklus dalam tiap detik, satuan siklus per detik atau hertz. Hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi gelombang cahaya adalah V lambda sama dengan C, di mana C adalah kecepatan cahaya 3,0 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Prinsip dasar spektroskopi ultraviolet tampak: pertama, molekul mempunyai tingkat energi elektron yang analog dengan tingkat energi elektron dalam atom. Kedua, tingkat energi molekul ini disebut orbital molekul. Ketiga, orbital molekul timbul dari interaksi orbital atom dari atom yang membentuk molekul itu. Keempat, keadaan dasar suatu molekul organik mengandung elektron-elektron valensi dalam 3 jenis utama orbital molekul, yaitu orbital sigma, orbital pi, dan orbital elektron bebas. Baik orbital sigma maupun orbital pi dibentuk dari tumpang tindih dua orbital atom atau hibrid. Masing-masing orbital molekul ini
mempunyai suatu orbital sigma atau pi anti-ikatan yang berikatan dengannya. Transisi-transisi elektron mencakup promosi suatu elektron dari salah satu dari tiga keadaan dasar, sigma, pi atau elektron bebas, ke salah satu dari dua keadaan sekitar sigma atau pi.